Ketika Anda diuji oleh Allah dengan kesempitan, jangan pernah mengatakan bahwasanya saya sedang dihinakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu ini, dan semoga seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga setiap langkah aktivitas kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah bahas surah Al-Fajr sampai ayat yang ke-15. Ya. Fa'ammal insan, adapun al-insan manusia itu, kalau kita lihat sababun nuzul dari ayat ini, maka yang dimaksud dengan al-insan yaitu pertama ada yang disebut Ubay bin Khalaf. Yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Ubay bin Khalaf. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud al-insan di sini adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu mantan budak dari Bilal bin Rabah, dan Umayyah bin Khalaf inilah yang menyiksa Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang sangat panas siang hari. Lalu kemudian Bilal bin Rabah ketika menyaksikan penyiksaan oleh Umayyah bin Khalaf ini, beliau kemudian membeli Bilal dari Umayyah lalu memerdekakannya. Adapun Ubay bin Khalaf, seperti sudah kita ceritakan, ini orang kaya, kemudian dia punya kuda dan berjanji bahwa dia akan membunuh Rasulullah dengan menggunakan kuda itu, tapi pada akhirnya justru dialah yang dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Lalu ada juga yang mengatakan al-insan di dalam ayat ini adalah Utbah bin Rabi'ah. Kalau Utbah bin Rabi'ah ini mertua dari Abu Sufyan, ayah dari Hindun. Hindun itu siapa? Hindun itu yang pada saat perang Uhud dia menyewa budak bernama Al-Wahsy untuk membunuh paman Rasulullah yang sangat disayangi bernama Hamzah. Lalu kemudian setelah Hamzah meninggal dunia, Hindun ini kemudian membelah dadanya, kemudian mengambil jantung dari Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Ayahnya namanya Utbah bin Rabi'ah. Nah, ini termasuk tokoh pembesar Quraisy, orang kaya raya. Ya, terima kasih Pak. Tokoh pembesar Quraisy, orang kaya raya, yang semuanya kalau pakai bahasa kita belagu dengan kekayaannya. Kemudian
orang berikutnya yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Itu yang keempat. Nah, ini kalau kita maknai berdasarkan sababun nuzulnya. Tapi kalau berdasarkan teks ayatnya, maka al-insan di dalam ayat ini dimaknai secara umum. Artinya sifat yang akan disebutkan oleh Allah setelah ini, baik sifat yang di ayat ini ayat 15 maupun sifat yang di ayat berikutnya, itu menunjukkan karakter manusia secara umum memang seperti itu. Kita akan lihat. Nah, jadi terus mana makna yang tepat? Makna yang tepat ya dua-duanya. Kalau berdasarkan kekhususan sebabnya ya 4 orang tadi itu. Tapi kalau berdasarkan keumuman daripada makna ayat ini, maka seluruh umat manusia yang dimaksud oleh ayat ini. Fa'ammal insan, adapun manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, apabila dia diuji oleh Tuhannya. Jadi di sini juga kita akan lihat bahwa kalau di ayat ke-15 ini kan akramahu wa na'amah, dimuliakan dan dikasih kemelimpahan nikmat. Ya. Nah, dimuliakan dan dikasih kemelimpahan nikmat itu pertanyaannya positif apa negatif? Baik atau buruk? Jawabannya baik. Itu berdasarkan pandangan manusia, tentunya baik. Tapi baik sekalipun ternyata itu termasuk bagian dari ujian. Makanya dikatakan idza ma ibtalahu, kalau dia diuji oleh Tuhannya. Jadi baik itu ujian, buruk pun adalah ujian. Cuman persoalannya mayoritas umat manusia ketika dikasih kebaikan oleh Allah tidak dianggap sebagai ujian. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Ini mayoritas ya, rata-rata. Dan kalau kita lihat lebih banyak orang kufur karena dikasih kenikmatan dibandingkan dengan orang yang kufur karena dikasih apa itu? Ujian lagi kalau bahasa kita. Ya, kesengsaraan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala, dengan musibah. Nah, kalau dikasih musibah, dikasih bala, dikasih kesengsaraan, dikasih kesempitan rezeki, itu banyak orang yang justru dengan itu dia taat. Tapi ketika dikasih kemelimpahan, justru banyak yang kemudian lupa akan Tuhannya, lalai dengan kewajibannya. Nah, orang beriman yang sejati, maka dia akan tahu bahwa yang namanya kebaikan menurut pandangan manusia, kelapangan rezeki, mudahnya urusan, badan yang sehat, keluarga yang sempurna misalnya, itu semua adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi oleh karena orientasi manusia itu rata-rata memang dunia, rata-rata orientasi manusia itu adalah dunia. Dan kalau kita ngomong soal rata-rata orientasi manusia itu adalah dunia, ini tidak lepas dari orang itu ahli ibadah atau dia bukan ahli ibadah, ahli maksiat atau ahli ibadah. Orang awam dalam artian tidak punya ilmu, sampai pada orang yang berilmu, ulama sekalipun, itu masuk dalam kategori ini. Orientasinya dunia. Banyak kita temukan kayak gitu. Banyak sekali. Nah, makanya banyak orang yang paham agama tapi justru dimanfaatkan, pemahaman terhadap agama itu dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Makanya saya ingin bacakan kembali hadis Rasulullah yang mengingatkan tentang orang yang punya ilmu. Kata Rasulullah, man ta'allamal ilma, siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dengan itu dia mencari ridha Allah, tapi la yata'allamuha, dia tidak mempelajari ilmu itu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, meraup kekayaan dunia, mendapat kenikmatan hidup di dunia, dipercaya oleh banyak orang, ya. Kalau tujuannya itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid irqal jannati yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan pernah bahkan sekedar mencium bau surga di hari kiamat kelak.
Nah, perhatikan nih. Banyak nggak orang yang kayak gitu? Banyak. Bapak Ibu, kalau sebetulnya saya pengen kaya, dari dulu kayaknya udah bisa kaya deh. Tinggal ngomong aja sembarangan. Nah, ngomong sembarangan pasti viral. Ngomong sembarangan pasti viral. Alhamdulillah saya masih takut ngomong sembarangan. Kan rata-rata viral itu kalau ngomong sembarangan, Pak. Di dalam pepatah bahasa Arab, Anda kalau mau terkenal itu dua alternatif kalau pengen terkenal. Alternatif pertama adalah khalif tu'raf. Anda harus jadi berbeda dengan kebanyakan orang, Anda pasti dikenal. Kalau hari ini kan orang dikenal pasti banyak duit, ya kan? Istilahnya viral kan? Khalif tu'raf. Kalau khalif tu'raf ini berbedalah dibandingkan dari kebanyakan orang. Ini menunjukkan bahwa Anda berbeda dengan kebaikan itu dikenal, tapi berbeda dengan keburukan juga bisa dikenal. Nah, khusus untuk yang berbeda, orang-orang dikenal karena keburukannya, itu ada juga pepatahnya tersendiri. Apa kata pepatah itu? Bul ala zamzam tu'raf. Kencingi aja sumur Zamzam, kamu pasti terkenal. Ya. Silakan kamu kencingi sumur Zamzam, kamu pasti terkenal. Nah, ini artinya orang yang mencari syuhrah, mencari ketenaran melalui sesuatu yang buruk. Itu bisa aja. Nah, banyak orang yang memanfaatkan itu. Dia punya ilmu sebetulnya, punya pemahaman, tapi dimanfaatkan untuk meraup kekayaan dunia sebanyak-banyaknya. Nah, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti lam yajid irqal jannah, dia tidak akan pernah bahkan sekedar mencium bau surga di akhirat kelak. Ini yang pertama. Nah, kenapa saya katakan tadi banyak yang kayak gini? Karena memang rata-rata manusia orientasinya adalah kenikmatan dunia. Nah, masih ada lagi hadis yang berikutnya yang juga sudah pernah kita bacakan. Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, man ta'allamal ilm, siapa yang mempelajari ilmu, liyubahi bihil ulama, untuk berbangga diri di hadapan para ulama, menantang para ulama, membusungkan dada di depan para ulama, au liyumari bihi sufaha, atau untuk debat di mana-mana, ya, au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau untuk mendapatkan ketenaran tadi itu, agar orang-orang kenal sama dia, perhatian orang tertuju pada dia. Nah, kata Rasulullah SAW, fahuwa finnar, maka orang itu tempatnya di neraka di akhirat kelak. Ya, tapi apakah yang kayak gini kenikmatan dunia dia dapat? Jawabannya dapat biasanya. Kenikmatan dunia dapat itu biasanya. Kalau seperti itu. Nah, kita jangan sampai kayak gitu. Nah, sekali lagi, kenapa banyak orang yang kayak gini? Jawabannya karena memang manusia itu rata-rata orientasi kehidupannya dan ukuran suksesnya itu adalah seberapa banyak dia memiliki kekayaan dunia. Nah, makanya Allah katakan di sini, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, kalau dia diuji oleh Tuhannya, dimuliakan, lalu kemudian na'amahu, dikasih kemelimpahan nikmat, maka apa kata dia? Yaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhanku sedang memuliakanku, padahal itu diuji. Nah, dia berkata, ini Tuhanku sedang memuliakanku. Dia pikir kemuliaan itu hanya dengan kenikmatan hidup dunia, hanya dengan kelapangan rezeki. Dia pikir nikmat itu cuma itu. Sementara orang beriman yang sejati, dia tahu kenikmatan hidup dunia adalah ujian, musibah juga adalah ujian. Itu bagi orang beriman. Nah, wa amma, dan adapun idza mabtalahu. Nah, perhatikan kosakata yang dipakai oleh Allah sama. Idza ma ibtalahu, apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun apabila dia diuji, faqadara alaihi rizqahu. Lalu kemudian qadara. Ini kata qadara yaqdiru. Qadara yaqdiru itu maknanya ada beberapa makna sebetulnya qadar yaqdiru. Cuman makna di dalam ayat ini itu artinya sempit atau sesak. Itu makna di ayat ini. Kata qadar yaqdiru itu sendiri, kalau kita baca tafsir dari surah Al-Qadar, kita akan temukan bahwa makna Al-Qadar itu ada 3. Pertama, qadar yaqdiru itu artinya mulia. Itu qadar yaqdiru, mulia.
Lalu makna yang kedua, qadara yaqdiru itu artinya sempit, dan makna yang ketiga dari qadara yaqdiru itu artinya keputusan atau memutuskan. Itu makna qadara yaqdiru. Nah, di dalam ayat ini makna qadara adalah sempit. Nah, masih ada ayat yang lain yang menunjukkan makna yang sama, bahwa qadara itu artinya adalah sempit. Nah, makanya Lailatul Qadar itu salah satu di antara maknanya adalah sempit, karena di malam itu dunia ini, bumi ini sempit sesak. Kenapa sempit sesak? Karena dipadati oleh malaikat yang turun dari langit. Maka sepanjang malam itu sesak bumi ini. Nah, itu makna qadara. Jadi wa amma idza mabtalahu, dan adapun manusia itu apabila diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, lalu disempitkan rezekinya. Tidak dilapangkan kayak tadi, disempitkan rezekinya, fayaqul, maka dia akan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Perhatikan tuh. Ini memang sifat rata-rata manusia. Saat kita sakit, kita pikir oh Tuhan tidak sayang sama saya. Saat kita dapat musibah, kehilangan sesuatu, kita pikir oh Tuhanku lagi tidak sedang sayang sama saya. Saat kita misalnya terlalu banyak masalah, kita berpikir bahwa Tuhanku sedang tidak menolongku. Kita berpikir kayak gitu. Padahal boleh jadi justru pertolongan Allah itu wujudnya adalah berupa sesuatu yang kita anggap sebagai keburukan itu. Justru sebagian kita anggap sebagai malapetaka atau musibah itu. Banyak kita temukan kayak gitu. Dan saya yakin kita yang sudah ya usia segini ini udah banyak paham lah. Dan sudah sering ketemu model-model kayak gitu, bahwa seringkali kita ketemu sesuatu yang tidak kita kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ketika itu terjadi biasanya kesel. Tapi pada akhirnya kemudian kita tahu bahwa ternyata justru itulah yang terbaik, dibandingkan jika dulu apa yang terjadi itu harus sesuai dengan rencana kita semula. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi manusia itu rata-rata karena orientasinya dunia, sehingga begitu diuji oleh Allah berupa keburukan, maka dia akan mengatakan bahwa Tuhanku sedang menghinakanku, karena orientasinya adalah orientasi dunia. Fayaqulu Rabbi ahanan. Nah, ini ada beberapa sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang beriman itu terkait dengan ayat ini. Sikap pertama yang seharusnya itu adalah bahwa an yakuna atau an yukrimahullahu bi ta'atihi wa yuwaffiquhu li amalil akhirah. Bahwa yang namanya al-karamah, bahwa yang namanya kemuliaan dari Allah pada seseorang, ini sikap orang beriman ya. Sikap orang yang beriman, satu, dia selalu memaknai bahwa kemuliaan dari Allah itu bukan selalu dengan dilimpahkan atau dilapangkan rezekinya, bukan. Tapi kemuliaan dari Allah yang paling utama itu adalah an yuwaffiqahu fi ta'atihi wa yuwaffiqahu li amalil khair. Bahwa Anda dimuliakan oleh Allah kalau Anda dimudahkan untuk taat kepadanya, dan setiap apa yang Anda lakukan adalah al khair, kebaikan. Nah, ini prinsip orang beriman itu. Jadi dengan begini, kalau saya misalnya dikasih ilmu oleh Allah, tapi dengan ilmu saya tidak ada kebaikan yang bisa saya lakukan dengan itu, berarti itu bukan kemuliaan. Bisa dipahami ya? Saya memang dikasih pengetahuan oleh Allah yang banyak, tapi ternyata tidak ada sedikit pun perubahan moral atau akhlak menuju yang lebih baik. Itu berarti saya tidak dimuliakan oleh Allah dengan ilmu itu. Ada harta, tapi dengan harta itu kita tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali. Nah, itu tidak dimuliakan, berarti kita oleh Allah dengan itu. Yang namanya dimuliakan itu adalah ketika kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dan ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk taat kepadanya. Ini prinsip pertama orang beriman, diingat baik-baik gitu ya. Jadi selama saya masih mudah datang ke masjid untuk sholat,
Saya masih dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Saya masih dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah. Saya masih dimudahkan oleh Allah untuk tilawatul Quran setiap hari. Saya masih dimudahkan oleh Allah untuk silaturahim. Itulah kemuliaan yang Allah berikan yang sesungguhnya pada manusia. Jadi bukan berupa kebaikan kemelimpahan harta, ya, bukan pula berupa kesempitan tadi itu, tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemudahan untuk taat dan berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Itu prinsip pertama orang beriman terkait dengan ayat ini. Lalu prinsip yang kedua adalah wa ma usiba bihi minasyarri fid dunya laisa illa lil ikhtibari wal imtihan. Orang beriman dia selalu sadar bahwa ketika dia diberikan tadi itu kesempitan oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan musibah, kesulitan hidup, maka dia tahu bahwa ini sama sekali tujuannya hanya untuk menguji keimanan saya. Itu saja. Saya bersabar, saya lulus. Saya tidak bersabar, berarti saya nggak lulus. Nah itu, orang beriman prinsipnya kedua itu adalah itu. Dan ingat, setiap Anda diuji dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan malapetaka, musibah, ingat, Allah tegaskan di dalam ayat yang lain bahwa tidak akan pernah musibah itu melampaui yang namanya kemudahan dari Allah. Ya, apa kata Allah dalam ayat yang lain? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan al-usri. Nah, al-usri di sini kita ulangi kembali penjelasannya. Allah menggunakan alif lam yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai bentuk ma'rifah. Dalam ilmu nahwu itu disebut ma'rifah. Dan yang namanya ma'rifah itu cakupannya lebih kecil karena dia disebut sebagai kata benda khusus. Itu ma'rifah. Jadi artinya yang dituju itu cuma satu, hanya itu saja, tidak ada yang lain. Itu kalau bentuknya ma'rifah. Misalnya ma'rifah itu misal nama orang, semua nama orang itu ma'rifah. Karena saat saya misalnya saya katakan Pak Hardo, berarti yang dimaksud ya cuma ini, nggak ada yang lain. Itu namanya kata benda khusus. Nah, penggunaan alif lam dalam bahasa Arab itu juga menunjukkan kata benda khusus. Artinya selain itu nggak ada yang lain. Berarti kan wilayah atau cakupannya sempit, bisa dipahami ya, atau sedikit, bisa diartikan cuma satu. Itu kalau pakai ma'rifah. Nah, kita misalnya di sini, di area sini ya, jamaah yang tinggal di sekitar sini, kemudian misalnya tiba-tiba lewat mau ke masjid, ditanya mau kemana? Jawabannya apa? Kalau Anda mau ke masjid, saya mau ke masjid, pakai disebutin nggak nama masjidnya? Nggak pakai disebutin kan? Mau ke masjid. Orang sudah paham, oh ke Al-Muttaqin itu. Orang sudah paham ke Al-Muttaqin pasti. Kenapa? Sama-sama jamaah Al-Muttaqin. Maka kata masjid di situ dalam bahasa Arab harus menggunakan alif lam. Ila aina tadhhab, mau kemana? Ilal masjid. Enggak perlu lagi sebut nama masjidnya. Pakaiin aja alif lam, ilal masjid. Sudah paham orang, oh yang dimaksud Al-Muttaqin. Bisa dipahami? Itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu cara kerjanya kayak gitu kalau dalam bahasa Arab. Ya. Nah, jadi fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan al-usri artinya satu kesulitan. Kesulitan yang itu. Nah, yang itu yang mana? Yang Anda alami itu, cuman itu doang. Bersama dengan satu kesulitan yang Anda alami itu akan ada apa? Yusra. Nah sekarang ketika Allah menunjukkan tentang kemudahan, pakai alif lam juga enggak? Enggak pakai alif lam. Yang tidak pakai alif lam itu disebut nakirah. Nakirah itu wilayahnya luas, cakupannya banyak. Nah bisa dipahami ya? Misalnya, jadi kalau bentuk nakirah itu dalam bahasa Indonesia itu biasanya menggunakan istilah sebuah. Misalnya ya, sebuah atau seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Kalau menggunakan rajulan tanpa alif lam itu berarti siapapun masih bisa masuk di situ. Ya, uridu rajulan, saya mau seseorang. Saya mau seseorang atau seorang laki-laki. Itu artinya saya membuka peluang bagi siapapun, yang penting jenis kelaminnya laki-laki, siapapun boleh.
Bisa dipahami? Jadi cakupan daripada ism nakirah itu luas, sementara cakupan ism ma'rifah itu sempit, cuman satu. Nah, maka ketika dikatakan oleh Allah di sini fa inna ma'al usri yusran, itu sesungguhnya artinya adalah bersama dengan satu kesulitan itu ada banyak kemudahan. Makanya Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, beliau mengatakan fa innahu, sesungguhnya tidak akan pernah satu kesulitan itu tidak akan pernah melampaui beberapa kemudahan. Satu kesulitan tidak akan pernah melampaui beberapa kemudahan, kata Nabi ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat tadi itu fa inna ma'al usri yusra. Nah, maka orang beriman ketika dia mengalami satu musibah, kesulitan, itu dia akan yakin, ini mah cuma seberapa doang. Nanti juga habis ini kalau saya sabar, berarti saya lulus, berarti Allah sudah menyiapkan untuk saya kemudahan yang begitu banyak di balik ini. Ya, kemudahan yang begitu banyak di balik ini sudah Allah sediakan untuk saya dengan catatan selama saya bersabar, karena ini termasuk bagian dari ujian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga bagi seorang mukmin, dia selalu menyadari annad dunya, bahwa dunia itu bi asriha la ta'dilu indallahi janaha ba'udatin. Ini sikap orang beriman terkait dengan ayat 15 dan 16 tadi ya, bahwa orang beriman itu selalu sadar ketika dia dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sebanyak apapun kenikmatan itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya itu di sisi Allah. Artinya kalau kita menggunakan istilah setai kuku aja enggak ada, ya mungkin istilahnya kayak gitu. Makanya dalam sabdanya Rasulullah SAW menegaskan, beliau mengatakan innad dunya law kanat ad-dunya, seandainya dunia ini, kata Rasulullah, ta'dilu janaha ba'udatin, seandainya nikmat dunia ini sebanding dengan janaha ba'udatin saja, sebanding dengan janaha ba'udatin saja. Dengan janaha ba'udatin itu satu sayap lalat. Satu sayap lalat. Kalau nikmat dunia ini sebanding dengan satu sayap lalat saja, maka niscaya, kata beliau, masaqa al-kafiru minha syurbata ma'in, niscaya orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syurbata ma'in, satu teguk air minum sekalipun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang kafir itu kemudian gak dikasih minum oleh Allah? Mereka tetap minum kan? Bahkan boleh jadi minumnya mereka jauh lebih banyak dibandingkan daripada kita. Banyakan orang kafir apa banyakan orang beriman sih? Banyakan orang kafir kayaknya daripada orang beriman. Nah itu, tapi artinya sebanyak itu pada kenyataannya orang-orang kafir juga bisa minum. Itu artinya kenikmatan dunia ini terlalu sederhana dibandingkan dengan nikmat yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ketika Anda diuji oleh Allah dengan kesempitan, jangan pernah mengatakan bahwasanya saya sedang dihinakan oleh Allah, atau sebaliknya ketika Anda dikasih kemelimpahan oleh Allah, jangan pernah Anda berpikir bahwa kenikmatan itu sudah segala-galanya dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena apa yang disediakan oleh Allah untuk kita di hari kiamat kelak jauh lebih melimpah dibandingkan daripada itu semuanya. Nah, coba kita bayangkan, ini dibayangkan aja Bapak Ibu. Kita manusia hidup di dunia ini kan maksimal berapa tahun? 70 misalnya kan. 70 tahun lah misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, 70 tahun kita hidup itu, setiap satu kali makan dapat berapa porsi? Kan terbatas semua kan? Ya, kalau kita mau pakai pakaian, satu kali pakai kan cuma satu, Pak. Paling ditambah satu baju dalam. Tapi kan cuma satu yang baju yang kita pakai kan. Nah, selanjutnya, ini bapak-bapak rata-rata istrinya berapa? Satu. Rata-rata satu. Iya. Kata dia satu aja nggak habis. Ya, satu aja nggak habis.
Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu, silakan dibayangkan Anda yang bisa Anda nikmati di dunia ini terbatas sekali. Seberapapun juga kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda, apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, apa yang Anda pakai pasti terbatas. Pasti terbatas. Kalau Anda tahu orang-orang yang kekayaannya itu luar biasa banyaknya, tapi mungkin orang beriman juga ya, kalau dia beriman juga, itu justru mereka kesulitan, susah mikirin duitnya mau diapain ya. Itu justru banyak yang mikir kayak gitu. Duitnya mau diapain ya? Tapi ini bukan mereka yang memang terlalu rakus ya, bukan mereka yang terlalu rakus. Itu artinya apa? Serba terbatas Bapak Ibu. Dan 70 tahun usia kita hidup di dunia ini kan tidak maksimal, bukan 70 tahun kita menikmati dunia ini kan. Nah, sementara ketika di akhirat kelak, berapa tahun akan kita hidup di sana? Ya selama-lamanya kan? Selama-lamanya. Selanjutnya, 1 hari di sana saja, itu kan sudah sebanding dengan 1000 tahun di dunia kan? Artinya sepanjang usia kita di dunia ini saja, itu tidak sebanding dengan 1 hari di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kayak gitu modelnya, kebayang nggak berapa banyak logistik yang harus Allah siapkan? Kebayang nggak itu? Ya, di dunia ini kan kita makannya terbatas, Pak. Di akhirat masih terbatas nggak makan? Nggak terbatas. Di dunia ini, Pak, 1 aja nggak habis kan istrinya? Ya, di akhirat, wah 70 bidadari juga ada. Ada nggak yang sampai kemudian megang lutut habis itu? Gara-gara punya istri 70 bidadari? Nggak ada. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, logistik yang disediakan untuk kita di akhirat kelak itu melimpahnya luar biasa. Jadi sebetulnya Allah ngurusin dunia ini terlalu remeh. Kenapa? Karena di akhirat nanti itu lebih ribet lagi urusannya Bapak Ibu. Nah, maka oleh sebab itu jangan pernah kita memandang dunia ini terlalu mewah. Itulah pandangan orang beriman, gak ada mewah-mewah apanya dunia ini. Bukan juga berarti bahwa Anda harus kalau gitu saya milih hidup miskin aja. Tidak juga. Tapi artinya jangan sampai dunia ini terlalu menguasai jiwa Anda. Jangan sampai kayak gitu. Meskipun sebetulnya Allah itu juga menginginkan bahwa orang yang kaya raya itu seharusnya dari orang-orang yang soleh. Walaqad katabna fiz Zabur, dan sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, setelah kami tetapkan di Lauhil Mahfuz, annal arda, bahwa bumi ini seharusnya yarithuha, diwarisi oleh ibadiyas solihun, hamba-hambaku yang soleh seharusnya. Tapi ingat, orang beriman itu selalu punya prinsip bahwa nikmat dunia semelimpah apapun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah siapkan untuk kita di akhirat kelak. Itu 3 prinsip orang beriman yang seharusnya dimiliki oleh kita semuanya terkait dengan ayat ini. Selanjutnya, setelah Allah menjelaskan tentang ucapan atau reaksi orang-orang, reaksi rata-rata manusia ketika diuji oleh Allah, baik diuji dengan kebaikan atau diuji dengan keburukan, rata-rata reaksinya, ngomongnya rata-rata kayak gitu. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah beralih pada apa yang dilakukan oleh manusia itu rata-rata. Jadi kalau tadi itu qaulan, reaksi dari sisi ucapannya. Apa ucapannya rata-rata manusia? Nah, kalau di sini adalah perbuatannya. Allah katakan, kalla, sama sekali tidak, bal la tukrimunal yatim. Nah, ini lebih parah lagi. Bal, justru la tukrimunal yatim, kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Nih pertanyaannya, apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Kira-kira bisa kita bisa menalar nggak hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Nah, hubungannya adalah bahwa rata-rata bahwa ayat ini menunjukkan sikap orang yang tadi itu terlalu memandang dunia itu sebagai kemewahan segala-galanya. Jadi ukuran standar kebaikan bagi dia itu ya kebaikan dunia. Orang kalau yang dijadikan sebagai standar kebaikan adalah dunia, maka la yukrimul yatim, dia tidak akan pernah memuliakan anak yatim.
Nah, ada para mufassirin yang menjelaskan bahwa la tukrimunal yatim, ayat ini khusus, ini di ayat yang ke-17 ini khusus terkait dengan seorang Quraisy, kafir Quraisy, yang namanya adalah Umayyah bin Khalaf. Jadi ada mengatakan ayat ini itu sebab turunnya adalah Umayyah bin Khalaf juga. Tapi Umayyah bin Khalaf ini dia memelihara seorang anak yatim. Nama anak yatimnya itu adalah Qudamah bin Maz'un. Qudamah bin Maz'un. Apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf berupa pelanggaran terhadap anak yatim ini adalah ketika Umayyah bin Khalaf tidak memuliakan anak yatim itu, dan harta yang dimiliki oleh anak yatim itu justru dimakan oleh Umayyah bin Khalaf. Nah itu ya, yang terjadi seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kita hari ini kalau kita bawa ayat ini pada kehidupan kita hari ini, apakah kita termasuk bagian dari orang-orang beriman yang peduli dengan nasib anak yatim? Itu. Nah yang terjadi kalau nggak salah rata-rata ya, kalau di sini sih insya Allah nggak kayak gitu. Tapi rata-rata di banyak tempat biasanya setahun sekali baru nyantunin. Iya. Nah, kapan nyantuninnya? Tanggal berapa tuh katanya lebarannya anak yatim? 10 Muharram itu ya. 10 Muharram katanya itu lebarannya anak yatim. Jadi ada santunan anak yatim setahun sekali. Nah itu. Nah kenapa bisa seperti itu? Ini bisa terjadi karena memang rata-rata manusia itu orientasi dia itu ya dunia. Kalau orientasinya adalah dunia, insya Allah dia akan sulit untuk memuliakan anak yatim. Nah, itu ya, itu hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat ini. Nah kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Lalu selanjutnya, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian la tahaduna tidak menganjurkan, tidak mengajak orang-orang untuk ta'amil miskin, memberi makan anak miskin. Perlu kita pahami bahwa kata ta'amil miskin ini tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa bantuan Anda terhadap orang-orang miskin itu ya harus makanan toh, tidak. Tapi para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'amil miskin di sini seluruh bantuan yang kira-kira bisa meringankan beban orang-orang miskin. Kalau dia misalnya di rumahnya berasnya udah banyak yang ngasih, jangan kasih beras lagi. Siapa tahu dia butuhnya duit, atau mungkin butuhnya lauk, atau mungkin butuhnya adalah pakaian, ya. Intinya ta'amil miskin di situ maknanya lebih umum dari sekedar memberi makan anak miskin. Kita sudah pernah menjelaskan bahwa ketika Allah menggunakan istilah ta'amil miskin, kenapa menggunakan istilah ta'amul miskin untuk mewakili semua bentuk bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka? Karena jawabannya, kebutuhan paling mendasar dari seorang anak manusia itu adalah isi perut. Ya, itu kebutuhan paling mendasar. Biasanya seperti itu. Yang harus segera dituntaskan terlebih dahulu isi perutnya dulu. Setelah masalah perut selesai, baru kemudian urusan yang lain. Makanya seringkali menggunakan istilah ta'amil miskin. Tapi sekali lagi maknanya adalah mengajak orang-orang untuk memberi bantuan, meringankan beban orang-orang miskin. Tapi sifat yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa sifat kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu saja ukuran suksesnya adalah dunia, orientasi kebaikan hidupnya itu adalah dunia. Sifat kedua yang selalu dia miliki adalah tidak mengajak orang untuk memberi bantuan kepada orang miskin. Nah itu sifat yang kedua, selalu ada kayak gitu. Nah sekarang silakan kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi bagi pribadi kita masing-masing. Jangan evaluasi orang. Jangan ya, kita sudah sampaikan pekan yang lalu itu. Orang yang belajarnya salah, maka ketika baca ayat ini dia pasti akan mikir, oh pantasan tetangga saya begini, oh pantasan
kawan saya begini. Oh, itu cara belajar yang salah. Nah, tapi apa yang seharusnya kita lakukan? Jadikan sebagai bahan evaluasi bagi pribadi kita. Saya sudah ngajak untuk memberi makan atau bantuan pada orang miskin nggak ya? Itu ya. Nah, itu makna daripada ayat ini. Jadi wala tahaduna ala ta'amil miskin. Para mufassirin menjelaskan beberapa makna daripada ayat ini. Pertama, la tahaduna itu la tahudduna anfusakum. Nah, pertama yang dimaksud dengan tidak mengajak ini adalah pertama tidak mengajak diri sendiri. Ini dulu. Karena namanya ngajak itu yang paling bijak yang diajarkan oleh Islam, mengajak itu jangan sampai kita mengajak orang lain sebelum kita mengajak diri kita sendiri. Itu kurang etis di dalam Islam. Kalau sampai kemudian orang lain terlebih dahulu yang kita ajak, sementara diri kita belum melakukan hal itu. Jadi tahaduna ala ta'amil miskin itu adalah pertama, kalian mengajak diri kalian sendiri dulu. Nah, ini sifat yang paling bijak. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua, la yahuddu ba'dukum ba'dan ala dzalika. Tidak saling mengingatkan tentang persoalan ini. Nah, tapi ingat, mengingatkan, saling mengingatkan itu pertama kali setelah diri kita sendiri juga sudah melakukan hal itu, baru kita ingatkan orang lain. Atau kalau enggak ya sesama komunitas kayak gini, itu baik untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan saja, nggak apa-apa. Ingatin orang lain sekaligus juga menjadi peringatan bagi pribadi kita. Tapi jangan sekali-kali mencela orang, jangan sekali-kali menilai orang, jangan. Nah, itu yang kedua. Kemudian makna yang ketiga adalah la yurshidu ilaihi. La yurshidu ilaihi itu tidak menunjukkan jalan ke sana. Tidak menunjukkan jalan ke sana itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ada orang yang berniat untuk itu, sama sekali Anda tidak memberikan bantuan atau memudahkan urusan orang itu. Ada juga kayak gitu. Ambil contoh, ada orang mungkin yang sudah percaya sama kita, oh dia jamaah al-muttaqin, saya pengen sedekah nih. Sedekah untuk siapa? Untuk orang-orang miskin. Kali aja tuh yang jamaah al-muttaqin itu, kali aja dia punya daftar nama orang-orang yang butuh untuk dibantu misalnya. Disampaikanlah misalnya oleh orang kaya itu kepada si fulan ini. Tapi begitu disampaikan, justru oleh si fulan ini dimanfaatkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, justru dimanfaatkan oleh si fulan itu. Nah, saya punya beberapa pengalaman, bukan satu dua, terkait dengan yang kayak gini tuh. Banyak itu di daerah, ya pokoknya banyak lah, di banyak tempat saya ketemu. Justru ini jangan, insya Allah pengurus masjid di sini nggak begitu, insya Allah, yakin. Ada pengurus masjid justru memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi dia. Itu dulu ketika zaman saya masih kuliah, kurang lebih tahun 2004 lah. Tahun 2004, ini kok pengurus masjid saya lihat kok tiba-tiba beli motor. Dari mana? Cuman jualan nasi uduk saya. 2004 kan beli motor masih sulit sekali, Pak, Bapak Ibu. Iya, beli motor baru 2004 itu masih sulit sekali. Beda dengan sekarang. Iya, dulu masih kalau nggak salah tuh motor barunya Legenda kalau nggak salah. Iya, Legenda waktu itu kan. Ya, Astrea Legenda itu, Pak. Itu. Dan masih baru-barunya muncul itu. Tiba-tiba beli motor, tiba-tiba ternyata tidak lama kemudian keendus bahwa ternyata orang ini memanfaatkan sumbangan jamaah. Itu banyak yang kayak gitu. Iya, pasti akan terbongkar itu kayak gitu, pasti akan terbongkar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa bisa terjadi hal semacam ini? Jawabannya dilatar belakangi oleh karena kita masih merasa bahwa dunia ini adalah kemewahan. Kenikmatan dunia ini terlalu mewah. Maka kemudian kita kepengen kejar itu. Kita kepengen kejar itu sehingga kita tidak memberikan fasilitas kepada orang, kita tidak memberikan bantuan kepada orang ketika ada orang yang ingin membantu orang-orang miskin. Nah, itu 3 makna daripada la tahaduna ala ta'amil miskin itu ya. Yang pertama tadi adalah tidak memotivasi diri sendiri. Yang kedua, tidak saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga, tidak membantu atau memfasilitasi orang yang ingin membantu
anak-anak yatim. Nah, selanjutnya wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Ini sikap yang ketiga untuk orang yang selalu menganggap dunia sebagai segala-galanya. Apa itu? Ta'kuluna turasa aklal lamma. Ta'kulun, kalian memakan. Memakan apa itu? At-turas. At-turas itu artinya harta warisan. Nah, ta'kuluna turasa aklal lamma. Kalian memakan harta warisan aklan lamma, dengan cara yang sangat rakus, yang sangat melampaui batas. Nah, siapakah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah ahli waris yang tidak memberikan warisan itu kepada orang lain yang berhak. Nah, termasuk di antaranya hari ini siapakah mereka yang terlalu rakus kepengen ngambil semua warisan dari orang tuanya? Banyakkah yang kayak gitu? Banyak yang kayak gitu tuh. Itu namanya ta'kuluna turasa aklan lamma. Nah, orang yang melakukan hal semacam ini pasti orang yang masih menganggap dunia itu sebagai segala-galanya. Dunia itu terlalu mewah. Tapi bagi orang beriman yang menganggap bahwa dunia itu apa itu nggak ada manfaat, nggak ada bandingannya sama sekali jika kita timbang dengan kenikmatan akhirat. Bagi mereka yang punya prinsip kayak gitu, insya Allah dia tetap mencari kekayaan, tapi orientasi mencari kekayaan itu bukan dengan cara menzalimi orang, tapi dengan cara yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya tujuan dia sama sekali untuk i'la'i kalimatillah, memudahkan dia untuk menegakkan agama ini di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Berarti kita sudah sampai pada ayat yang ke-19. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ayat yang ke-20 insyaallah. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukupkan? Tidak ada? Cukup. Baik, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.